Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan yang bilang hidup itu seperti buku TTS. Buku TTS. Covernya seksi tapi dalamnya rumit. Pangan, papan, intinya mah setemoga duit lah. Iya. Dahar, saya beli baju gitu ya. Boga warung, nggak gantung tinggal nuk asin nungkur. Kerupuk, ayah bulan. Rinso soek kuberit. Aqua, geus handeuh. Warung bangkrut anjing. Rokok tinggal pindah jinggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Kulkas Kuliah Ringkas, Ringkas. satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring, nggak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas Ki, Tetap berkualitas, Pak. insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Alhamdulillah Pak Haji, adem, sejuk dan nyaman. nyaman. Kita sekarang ada di mana Pak Haji ini sebenarnya? Ini istana masa depan. Istana masa depan. Istana Ya, Pak Haji. iya. Sebagai buah cinta. Yoi. Buah kerja keras juga Pak Haji ya. keras, buah mimpi, Buah mimpi. buah keinginan, buah dari gerak, Buah dari gerak. dari tangisan mungkin, Oke. buah dari doa kita. Dari rumah Riana Jati Akbar. Yan, tembok belah mana duit Kemenperin yuk. Sebelah sini mungkin, sebelah sini. Tapi untuk rumah ini Pak Haji sebenarnya kayak menikah Pak Haji ya. Kalau kita prioritaskan ya pasti kita punya Pak Haji, Punya. tinggal masalah waktunya Tinggal aja. masalah waktu satu, rumah itu masalah waktu. Kemudian rumah itu terkait erat dengan siapa saja yang gerak. Yang gerak, Bergerak, berusaha yang Pak Haji. berusaha, ya pasti punya rumah lah ya. Kemudian berikut rumah tuh ya bagi orang yang memang punya keinginan. Iya, betul. Gitu. Sebab ada orang yang rumah bukan prioritas sih. Ada juga Prioritasnya adalah kendaraan. Tapi kalau saya boleh bilang rumah itu harus prioritas. harus prioritas. Kalau Pak Haji. kendaraan sekarang tidak terlalu susah sih, udah banyak. Oke Pak Haji, gitu ya rumah Sobat Gadem, semoga punya istana masing-masing dan yang punya istananya juga semoga lebih besar istananya, rumahnya ya. Oke. Apakah istighfar bisa membuat kita punya rumah? Nah itu bener. Ini keren nih. Apakah istighfar? Oke. Kayaknya udah kursus di Hard Rock FM nih. Pertanyaan Niki bridgingnya, apakah istighfar atau bisa membuat punya rumah ya? Kita kaji nanti. Kita kaji ya, ini sesuai dengan tema yang akan kita sajikan untuk teman-teman Sobat Gadem semua tentang WIB. Yoi. Bukan waktu Indonesia belanja. Bukan. Ada IBWB-nya apa? Tapi waktunya istighfar bro, yoi. Nah ini nih Pak Haji, kenapa kita harus beristighfar dan kenapa tema ini diangkat? Mungkin banyak yang susah istighfar nih. Begini, Bang Bren. Dalam analisa sementara saya, hari ini kita sedang berada pada kenyataan hidup yang teramat komedi. Komedi, Sangat yoi. komedi. Ini kata-katanya kayak kata-kata Joker nih. Anehnya, My life is nothing but a comedy. kita menyaksikan komedi itu sedih. Waduh. Komedi tapi sedih. Gitu. Hayang cerik tapi hayang seri. Oh, iya. Tapi pas giliran mau nangis, kita lupa nadanya yang mana yang lupa kita pakai. And I'm tired of pretending it's not. Di negeri ini, begal itu tumbuh laksana cendawan di musim hujan. Dimimiti begal gas LPG, begal perhiasan, begal ponsel, begal susu, begal pantat. Ada begal pantat di kita itu ya. Ada juga begal berlipstik. Jadi sinetron layangan putus Iya. itu begal berlipstik. Sekarang ada begal minyak goreng. Waduh. Langka ya. Kita ini Bener-bener Pak Haji. bener. ibarat diterkam harimau. Setelah berusaha melepaskan diri, sudah menganga mulut buaya. Nah, itu. Misal, kita sulit mencari duit, lalu dapatlah duit. Tapi pada saat beli minyak goreng, minyak gorengnya langka. Nah, itu tuh. Kemudian setelah dapat minyak goreng, gitu ya, kemudian gas LPG-nya naik. Wah.
minyak goreng punya, Gas gas LPG, LPG naik, naik. tapi itu bisa makan jeung sambal. Kenapa? Harga cengekna mahal. Harga cengek mahal. Nah maka pada saat lihat kenyataan seperti gini, sumpah saya mah pingin ngedadak jadi Hulk, pingin jadi Zoro, pingin jadi Batman, Iya, wah iya. yang diacak-acak anjir kabeh. Iya, iya. Kesel Pak Haji ya. Tapi Kesel kan Pak Haji. nggak bisa. Nggak bisa. Maka daripada kita ngutuk ke sana kemari, ngutuk pemerintah, bermimpi menjadi superhero, lebih baik yang realistik mah istighfar. Kita sekarang kan pingin jadi superhero nggak bisa tuh. Nggak bisa. Ngajak-ngajak siapapun. Kemudian kita misalnya pingin lari atau keluar dari masalah ini, simsalabim abakadabra juga nggak bisa. Jangan ngutuk dan bermimpi jadi superhero, yang realistik mah istighfar. Istighfar aja ya. Jadi sekarang kita dihadapkan pada kesulitan ini, itu waktunya kita istighfar. Istighfar ya. Dengan kenyataan penuh komedi Penuh tapi komedi. tidak lucu Tapi komedinya. tidak lucu. Lebih baik kita Berarti istighfar. lebih baik kita istighfar. Stop mengutuk orang lain. Stop mengutuk Stop orang juga lain. menghayal jadi superhero. Nah, itu. Istighfar, weh. Istighfar. Gitu. Tapi lucu tadi Pak Haji, masalah tentang begal Pak Haji ya. Macam-macam itu begal. Salah satunya ada begal payudara kan. Begal payudara. Kan korbannya itu ada korbannya cowok tapi yang rambutnya panjang. Remon. Cowok rambutnya panjang, tubuhnya agak gemuk gitu. Gemuk. Terus dipegang payudara padahal cowok dia. Terus apa enaknya? Apa enaknya? Apa enak? Ya, mungkin Begal pantat akasal lepok pungkul lompat gini. padahal yang ditepok tuh cowok. Apa enak? Terus begal minyak goreng Ki. Sempet ngantri di Borma minyak goreng? Sempat Iya. nyari-nyari ke Indogrosir rumah susah. Ya, susah ya. Kumargarin sempet? Sempat. Hmm. Tapi sempat mana? Naon? Iya non teh. Suku nu make minyak goreng. Naon maksud? Suku gimana? Suku no? Oh, Rik. Oke minyak goreng. Jadi zaman sekolah di SMP pakai celana pendek. Rek ini sekolah suku nahurik di baluran ku minyak goreng. Oh, rek gitu. beli hembodi itu bukan duit. Oh, Rik. Minyak rambut ke minyak goreng ya kan? Oke, pertanyaan lagi kita ada. Ya Pak, Ji. selanjutnya Pak. Pak, apakah istighfar itu memiliki keajaiban? Oke. Wais, the Kita majestic lihat of sini di Quran istighfar. surah An-Nuh, saya punya catatan ayat 10 sampai 11. Fakultu, aku katakan kepada mereka kata Allah, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kepada Tuhanmu karena Tuhanmu Maha Pengampun. Berikutnya bila kemarau panjang lalu kita sangat membutuhkan air. Kata ayat ini istighfarlah. Niscaya yursilis sama alaikum bidrara. Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Jadi kalau kita kemarau, istighfar kepada Allah, lakukan sholat istisqa, Allah berjanji yursilis sama alaikum midrara, akan turun hujan dengan lebat. Ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak berbohong janji. Ajaib. Jadi istighfar itu ajaib. Kalau kalian kemarau, berdoa pada Allah, beristighfar pada Allah, Allah akan turunkan hujan. Meskipun sekarang alhamdulillah kita sedang musim hujan, Ya, betul, Bang. Nih, sekedar ngingetin ke ibu-ibu hati-hati. Sekarang sedang musim hujan. Hati-hati alisnya luntur. Jangan gitu atuh Pak Haji. Kasihan ibu-ibu. Ibu sekarang kan alisnya lukisan, kan pipinya dempulan, bulu matanya tempelan. Tempelan. Ibu sekarang itu penuh dengan kepalsuan. Penuh dengan Namanya kepalsuan. bukan kinclong editan. Korban Oppo. Jadi gini, hujan itu bukan sekedar genangan, Ren, Musyet. tetapi juga ada kenangan. Ya, Akan ketika aku dihujani kamu dengan senyum manis yang bertubi-tubi. Wih. Terkadang aku ini ingin berjalan di bawah derasnya hujan agar orang lain tidak tahu kalau aku sedang kebabayan. Irit itu. Ada bilang kamu dan hujan itu sama-sama datang memberi bekas.
hujan datang memberi bekas basah di bumi, sementara pada saat kamu datang memberi bekas basah di celana. Remon mikir. Basah di celana. Hujan di pagi hari itu seperti rindu yang menggebu. Tidak ada yang mengharap, namun ia akan tetap datang. Yoi. So jadi gini, istighfar itu punya keajaiban. Istighfar punya keajaiban. Kata Quran surah Nuh ayat 11, di antara keajaiban istighfar itu sampai bila kemarau sekalipun itu bisa mendatangkan hujan dengan istighfar. Dengan istighfar ya justru. Ini kata Allah, Allah tidak berdusta. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya. Oke. Berarti Ki, kalau punya mantan terus nikah ya, terus nggak rela gitu kan nikah sama orang lain, istighfar. Meh hujan pas pernikahan. Jual puting beliung ya kan? Hujan angin dor-dar gelap nggak rela gitu, istighfar. Oke Pak Haji, selain tadi bisa mendatangkan hujan, mohon hujan Pak Haji ya, istighfar ini. Nah, ada lagi kalau jadi solusi untuk kemiskinan. Oke, sampai tadi ada pertanyaan, apakah dengan istighfar kita bisa dapat rumah? Bisa. Oh, bridging yang bagus. Bridging yang Ya, bagus, saya kira. Bener gak Pak Haji itu? Gini, di Quran surah Nuh ayat ke-12-nya, dengan istighfar itu wa yumdidkum bi amwalin. Istighfar itu bisa menjadi solusi untuk kekurangan harta. Nah, Istighfar itu jadi solusi untuk kemiskinan. Istighfar itu bisa membeli rumah. beli rumah cuy. Dengan istighfar. Karena itu banyak dan sedikitnya harta, kata para ulama, sangat bergantung banyak dan sedikitnya kita istighfar. Kesimpulan para ulama yang kaya yang bilang demikian. Jadi jika kita punya harta, lalu pertanyakanlah, sudah seberapa banyak kita beristighfar? Sirian Ini berarti kata banyak Allah banget. dalam Al-Quran ayat ke-12 di Quran surah Nuh. Ya. Sirian banyak Kan suatu lagi ketika begini, istighfarnya. ada seorang yang berkonsultasi kepada Syekh Hasan Al-Basri, salah seorang ulama sufi. Ia mengadu tentang kemiskinannya. Ya. Tuan guru, saya ini begitu miskin hidup ini. Lalu beliau memberi nasihat, istighfirullah, Istighfarlah kalian kepada Allah. Di kemudian hari orang yang miskin itu kaya raya. Istighfar. Maka begini, istighfarmu yang banyak akan memborong seluruh kemiskinanmu. Masya Allah. Hingga kamu menjadi orang yang kaya. Mantap. Istighfar yang banyak sekali lagi bisa memborong kemiskinan kita. Hingga kita akan menjadi orang kaya. Jadi dipesernya Pak Hajinya semua Istighfar kemiskinan itu. bisa menggali lalu mencerabut semua akar kemiskinan pada hidupmu. Akar kemiskinan pada hidup kita akan dicabut oleh istighfar kita. Akarnya cuy. Akar kemiskinan dicabut. Kalau udah hanya doang sih, ini akar udah nggak tersisa cuy. Kalau Maka akar. jika ada pertanyaan, bisakah istighfar mendapatkan rumah? Sangat bisa. Dan rumus hidup mah beres kalau istighfar kita diterima oleh Allah. Betul. Gitu. Maka, Mang, kamu pernah nggak gini? Ujuk-ujuk pusing, jantung deg-degan, mata berkunang-kunang, kaki gemeteran, pernah kayak gitu? Kadang sih Pak Haji Nah, itu pernah. gejala kemiskinan. Kalau sudah begitu, segera hubungi tukang sulap. Bukan tukang sulap, segera banyak istighfar. Segera banyak beristighfar. Nah, tapi kalau kamu mau jadi tukang sulap, jadilah tukang sulap yang bisa menghilangkan kemiskinan. Yo, iya benar. Kenapa? Sebab ketika kamu miskin, kata-kata mutiara kamu itu akan terdengar seperti kentut oleh orang. Tapi kalau kamu kaya, Ki, kentutmu itu akan seperti kata-kata mutiara. Iya, betul. Jangan miskin hidup, maka banyak istighfar. Muslim harus kaya ya Pak. Harus kaya. Harus kaya. Sekarang mah tinggal seberapa jauh kita serius istighfar. Iya. Itu aja. Masalahnya kan kita benghang teh istighfar tara rek minum. Ya. Miskin, susah istighfar. Naon sih hayang? Ini kata Allah di Quran surah Nuh. Istaghfiru rabbakum, maka wa yumdidkum bi amwalin. Allah akan melipat gandakan harta dengan istighfar itu. Benar. So, percaya enggak ke janji Allah? Percaya banget Pak Haji. Rumusna. Pak Haji berarti Rian banyak istighfarnya Pak Haji udah punya rumah. Saya menduga bisa jadi demikian. Yan, mana seberapa kali istighfar? Ya. Jadi era aja. Cuman mari kita riset bersama-sama. Apakah dalam pandangan kita Rian soleh atau tidak? Nah, soleh. Kalau masing-masing kita jujur mengakui dia paling soleh, itu Allah teh sudah mulai ngasih guru ke kalian untuk contoh.
Pertanyaannya mau mencontoh atau tidak? Suhu itu saja. Jadi gini Pak, kalau hari ini kita paceklik Pak ya. Oh, paceklik Paceklik, nih. jadi susah sandang, pangan, papan, intinya mah setemoga duit lah. Iya. Lahar, saya beli baju gitu ya. Boga warung, nggak gantung tinggal nuk asin nungku. Kerupuk, aya kakebulan. Rinso soek kuberit. Aqua geus handeuh. Warung bangkrut anjing. Rokok tinggal minyak jinggo. Semua nu lainna teh. Nah, gitu dong tektokan enak ya kan? Kan ini harus banyak istighfar ya Pak. Harus banyak istighfar. Nah, betulkah kesimpulan itu Pak? Oke, kesimpulan itu betul. Jadi kalau kita hari ini paceklik, susah sandang, pangan papan, lieu keueuh ragap taya. Waduh. Maju kena, mundur kena hese. Istighfar. Ya. Kan hari ini segalanya susah. Benar gak? Betul. Susah Pak. Urus KTP susah. Susah. Urus kakak Susah. Urus perizinan Susah. urus keterangan Susah. yang gampang itu satu, ngurusin urusan orang lain. Wah. Nah, itu. Aneh ya? Padahal tadi kita urusan orang lain diuruskan. Uruskan Itu ya. yang paling gampang itu. Uruskan Maka urusan memang orang. hidup itu seperti buku TTS. Bener, serius. Urip orang geus beres can gitu kan. Terusnya diuruskan itu batur. Betul. Makanya yang bilang hidup itu seperti buku TTS. Buku TTS. Covernya seksi tapi dalamnya rumit. Pernah beli buku TTS? Pernah, Pak. Yang mana yang dibeli? Iya, Terseksi kan? terseksi, Pak. Nah, berdasarkan firman Allah tadi ya di Quran surah Nuh, istighfar itu solusi untuk segala kesusahan hidup. Karena itu mama sembari jihad mencari minyak goreng, banyaklah beristighfar. Jihad. Saya bilang nyari minyak goreng buat mama hari ini jihad. Ngantri. Iya Pak, betul Pak, antri. Hari Sabtu kemarin saya perjalanan ke Garut di beberapa minimarket lihat antrian ibu-ibu. Jadi mama harus banyak istighfar pada saat nyari minyak goreng itu. Bisa jadi minyak goreng itu susah ditemui itu karena dosa-dosa kita. Bisa jadi. Terlepaslah dari teori segala macam. Minyak goreng itu menurut saya seperti jodoh. Sudah diatur Tuhan. Jadi kalau sampai sekarang kamu masih belum mendapatkan jodoh dan minyak goreng, berarti kamu susah diatur oleh Tuhan. Gitu ya. Raymond susah diatur oleh Tuhan, makanya jodohnya jauh. Enggak Pak Haji, dia mah jomblo prinsip katanya. Tapi yang paling bahaya memang kalau kalian paceklik cinta dan kasih sayang. Aduh. Siapa yang paceklik cinta dan kasih sayang itu? Mereka yang berkata begini, sebelum menjadi si bangsat, dahulu ia bernama cinta. Si bangsat. Iki menamai siapa Ki mantannya? Si bangsat. Nah, bahaya orang yang paceklik cinta itu gini, saat dibaikin dia bilang modus, Ya. saat diperhatiin dia bilang sokap. Ya. Bingung kan di hadapan orang yang kayak gini, Mang. Sokap. Jadi orang kayak gini itu harus segera dioperasi, Mang. Operasi. Untuk apa? Menggunting sel pacekliknya. Iya. Jadi ternyata kata para ulama, istighfar itu bisa menggunting sel paceklik yang ada dalam diri kita. Di diri kita tuh ada sel yang bisa membuat kita paceklik, susah we hidup. Nah itu gunting ku istighfar. Istighfar. Oh, jadi ada satu sel ya Pak Haji ya yang harus digunting Yang gitu. harus digunting dalam diri kita, sel paceklik. Sel paceklik. Kan ada orang yang paceklik di tengah kekayaan orang lain. Iya Pak. Teman-temannya dinamis aja ya paceklik terus, bisa jadi ada sel paceklik yang belum digunting. Ku istighfar. Guntingnya ku istighfar coba ulama. Betul. Makanya WIB, waktunya istighfar, istighfar, bro. meh rizkina bro. Broan. Oke. Pak Haji, pertanyaan selanjutnya nih. Apa keajaiban yang lain dari istighfar ini, Pak Haji? Oke, keajaiban yang lain dari istighfar di Quran surah Nuh ayat 12 tuh wa yumditkum bi amwalin wa banin. Istighfar bisa menjadi solusi bagi siapapun wa banin yang sulit mendapatkan keturunan. Keturunan juga. Kata Allah itu. Nah, ini Bila nih. kita sulit mendapatkan keturunan kan simbol dari rezeki. Rezeki. Keturunan tuh membawa identitas. Keturunan tuh membawa berkah. Keturunan tuh bisa membawa kemudahan. Kan ada orang yang lagi berdua suami istri susah dapat kerja, punya anak dapat kerjaan. Dapat kerjaan. Betul.
Saya anak pertama sampai dengan anak kedua susah banget kerjaan. Punya anak ketiga jadi PNS. Jadi anak tuh membawa rezeki. Nah maka keajaiban istighfar berikutnya, ada kan suatu saat seseorang datang ke Syekh Hasan Al-Basri lagi mengeluh belum punya keturunan. Maka istighfirullah, kata Syekh Hasan Al-Basri, istighfarlah kepada Allah dan dia punya keturunan gitu. Jadi istighfar itu bisa memiliki keajaiban bagi siapapun yang susah belum punya keturunan, lalu terus digempur oleh istighfar, dia akan punya keturunan. Punya keturunan. Kan sedih, Mang, ya. Kalau kita hanya berdua belum punya keturunan, kerjaan belum punya, kerjaan rezeki belum punya, anak belum punya, sedih juga. Sedih juga. Ayah cerita teh gini, dongeng, ayah buta geus mang tahun-tahun kawin teu budak. Majikan buta teh ngarenggi ka salakina Kang atuh Kang hayang mangku orok. Salaki buta teh jeleng ka alam manusia ka cika pundung. Yoi. Ayah aki-aki keur mani bulucun, cek buta lakadala aing manggih orok. Dirawel we aki-aki teh bren. Aki-aki. Dibikeun ka pamajikanana. Nyai, ieu akang manggih orok. Pamajikan buta aki atoh ge dirawel eta aki-aki bari ditimbang bari nyanyi sedalang dang se ari waos teu aya. Ari baos seur pisan. Aki-aki. Buta Pak Haji. Oke. Kalau punya anak itu menjadi trigger, menjadi pemicu atau simbol keluarga sakinah. Alhamdulillah keluarga saya sekarang sakinah itu keluarga tenang, tentram. Kenapa? Karena anak main gadget KB. Susah Pak Haji. Jempek sekarang. Iya Pak Haji. Dari orok Pak Haji anak saya juga langsung kokomelon. Nih, susah. Rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah itu rumah tangganya baginda Adam dan ibunda Hawa. Masya Allah. Kenapa? Sebab mereka berdua tidak punya mertua dan tidak punya ibu dan kakak ipar. Punya tetangga lagi. Dan satu lagi ibunda Hawa saat itu belum mengenal uang dan belanja online. Jadi rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Jadi susah ya Pak Haji, gimana ya dulu? Ya bodor ya. Ada kan yang bikin rumah tangga keruh itu mertua. Oke, saya mau nanya nih. Oke. Tahu nggak ciri-ciri cewek yang nggak matre? Nah, itu Ki. Cewek yang nggak matre itu kalau denyut nadinya sudah tidak ada. Oh, denyut nadi itu. Berarti secara tidak langsung sebuah cewek ya matre. Sebuah cewek. Tapi ada kadarnya. Cewek nggak matre itu mang seperti tanggal 30 di bulan Februari. Baru nge. Jadi kalian harus bersyukur kalau istri kalian matre. Iya. Sebab bisa jadi ketika istri kamu matre itu memacu kamu untuk gerak bekerja. Maka musibahlah jika punya istri yang sabar pisan. Kudu buka istri teh ngamek ka salaki teh gawe tong cicing we. Jadi gerak kita Pak Haji. Ada pacuan ya. Jadi istri yang matre itu memacu laki-laki untuk kreatif dan biasa. Tapi matrenya Pak Haji ada porsinya Pak Haji ya. Jangan sampai gaji ya segini-gini aja mintanya Gucci siskakol. Waduh. Agak susah itu. Kalau minta Tupperware rada mendingan lah ya. Rada mendingan. Ini mintanya Air Jordan yoi, susah. Gitu Ki. Oke, Pak. Kalau dilihat itu istighfar itu sangat amazing apa ya? Amazing ya. Banyak keajaiban dengan istighfar gitu. Terus? Kenapa sih Pak sebegitu dahsyatnya? Oke. Istighfar tuh begitu ajaib karena istighfar itu satu amalan para nabi Amalan dan para kebiasaan nabi. orang-orang suci. Para nabi oleh Allah diberi mukjizat, diberi kelebihan, diberi segala macam itu karena istighfarnya. Istighfar. Sementara kita mau istighfar gitu, yang nggak punya kelebihan. Jadi istighfar itu begitu amazing karena itu kebiasaan para nabi dan tradisi orang-orang suci. Coba lihat misalnya Nabi Adam kan pernah istighfar. Yang hafal Rabbana Tolamna Iki apa leh? Iki apa leh? Hebat Coba ulang Iki. Nabi Nuh. Oke.
Nabi Nuh alaihissalam juga beristighfar. Wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khosirin. Wah, Iki juga hafal itu Ki. Apa Uwin. Berikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam walladzi atma'u ayyaghfirli khati'ati yaumaddin misalnya. Berikutnya kalau Nabi Musa istighfarnya gimana? Robbi inni dalam nafsi faghfirli. Kalau istighfarnya Nabi Nuh Nabi Yunus? Robbana bukan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi jika ada pertanyaan siapa Liki? Jika ada pertanyaan, kenapa istighfar begitu amazing banget? Begitu luar biasa karena istighfar itu kebiasaan para nabi dan tradisi orang-orang suci ya. Gitu. Padahal para nabi dan orang-orang suci itu tidak banyak dosa seperti kita, tapi mereka membiasakan istighfar. Maka wajar kalau para nabi diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat itu bagian dari qabil tuh istighfar kita, kata Allah, kita istighfar ke Allah, aku terima istighfarmu, beres hidup ketika itu. Nah, kita akan membiarkan istighfar itu tidak kita jemput, tidak kita lakukan, padahal luar biasa keajaiban. Tradisi para nabi Pak Haji ya. Ini mah bukan tradisi orang-orang salah. Aya guludug peledak jeblok cenah. Istighfar Ki. Gitu ya. Tadi disebutkan para nabi beristighfar dan itu kebiasaan para nabi ya dalam beristighfar. Bagaimana Rasulullah sendiri mencontohkan kita sebagai orang yang sering beristighfar? Kalau Nabi Adam kan Robbana dzalamna anfusana, Nabi Musa Robbi ini dalam nafsi faghfirli, Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, dan nabi-nabi yang lain. Gimana kan Rasulullah masih contoh pendek saja. Astagfirullahaladzim. Atau ditambah sama yang lain disifati Allah astagfirullahaladzim. Syukur kalau hafal Sayyidul Istighfar. Gimana Pak Haji? Nabi kasih contoh, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tuh Sayyidul Istighfar. Harus hafal tuh ya. Rasulullah itu kalau aku malas baca istighfar 70 kali sehari semalam. Kalau malasnya saja Rasulullah 70 kali ya. Kan sudah dijamin Rasulullah masuk surga. Hidupnya penuh dengan kenikmatan. Istighfarnya tidak kurang dari 70 kali. Pertanyaannya kita yang hidup seperti ini, apa kabar kita? Apa kabar kita? Woi. Maka sekurang-kurangnya astagfirullah. Jangan mengutuk lah orang lain ya. Sebab dari hidup mau pasti aya nu ngadramaan, aya nu ngadrakoran hidup. Kita jangan terpancing oleh drama-drama atau komedi-komedi notifikasi real, istighfaran. Mantep nih, komedi-komedi yang gak lucu. Bener Pak Haji nih, kuat banget nih. Banyak banget di antara kita komedi yang gak lucu Ki. Itu friend, istighfarnya Rasulullah tuh gitu. Iya Pak. Nama untuk kita gitu. Playing spot deh. Yang manusia penuh dosa. Penuh dosa ya? Ya, dosa. Maksudnya tuh penjelasan waktu paling tepat gitu Pak. Oh, waktu paling tepat untuk beristighfar Pak Haji. Yang paling tepat untuk istighfar. Apakah pas kaget? Astagfirullah gitu kan? Oke, satu. Setelah sholat fardu. Setelah sholat fardu. Rasulullah ngasih contoh 3 kali astagfirullah, astagfirullah, atau astagfirullahaladzim. Mau ditambah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allah hayya minhum wa amwat. Hebat itu mengistighfarkan orang mukmin baik yang hidup maupun mati. Jadi kalau kita mengistighfarkan orang beriman baik yang hidup maupun yang mati, kita itu akan kebagian istighfarnya orang lain. Karena kita mengistighfarkan orang lain, maka orang lain akan mengistighfarkan kita. Maka hafalin istighfar yang itu. Satu, setelah sholat. Yang kedua, setiap pagi dan petang. Pagi dan petang. Awali waktu pagi dengan istighfar dan lepas sore hari juga dengan istighfar. Bahagia itu sederhana. Bila bangun pagi dan tidur, bila bangun pagi kita beristighfar. Jadi bukan bangun pagi, Mucahan pon, sare deui gitu ya. Nah, itu ya. Siapa itu? Kan kata orang tua mah,
Kudu bangun pagi-pagi. Tapi bebas Pak, berapapun itu. Bebas berapa Bebas. silahkan. Itu hanya waktu kan, belum Iya. ke jumlah, Iya. jumlah kita waktu. Jadi kata orang tua kita, bangun pagi terus istighfar. Tong sare deui meh rezeki tadi pacok ayam. Oh, Itu maksud gitu ya. rezeki di pacok ayam tuh biar rezeki kita tidak diambil oleh orang-orang lain. Iya. Kan ada gini, Allah tuh sudah mau ngasih rezeki ke kita, mau Betul. dikirim di rezeki kita itu. Tapi Karena kitanya lalai. kitanya tidak siap menerimanya, jadi kasih orang lain. Contohnya begini, ada orang lain bertamu ke rumah kita, Ya. sudah bawa makanan, bawa segala macam bertamu, tapi pas di teras rumah kita itu berantakan, kotor, ada tai ayam, ada segala macam. Waduh. Gitu. Kira-kira orang yang bertamu mau ngasih rezeki bakal lanjut nggak ke kita? Malas. Males. Jijik dah lihatnya juga balik lagi. Nah kadang seperti itu. Betul, Pak. Allah mau ngirim rezeki ke kita, tapi kitanya kotor. Di antara yang mengotori rezeki, geus subuh sare deui. Aduh. Maka tidur setelah Kebiasaan subuh editor. itu menjauhkan rezeki. Jawab orang tua, tong sare deui bisirinya dipacok ayam. Baik ayamna ku aing pecit. Kan kadang suka seperti Padahal ya. itu secara tidak langsung ayam tuh orang lain Pak aja bisiku orang Kalau lain. tidak ada pekerjaan kan bangun pagi mah enak, bisa lari pagi. Selari pagi. Lari pagi enak meskipun nggak ada yang ngejar lah. Lari ada yang ngejar. Iya. Nggak lari sendirian gitu. Enggak mau Pak Haji, enggak mau yang ngejar. Komo. Jadi waktu yang baik istighfar tuh pagi hari dan hari. sore hari. Menjelang sore pulang dari kerjaan istighfar. Pagi hari berangkat kerja istighfar. Jangan sekali-kali tidak istighfar. Makanya kalau al-maksurat pagi dan sore itu diawali dengan istighfar itu. Istighfar. Dikir maksurat Dikir, itu. oke. Bukan dicontoh oleh Nabi. Sayyidul istighfar yang dibaca ku Kangjeng Nabi itu setiap pagi dan sore. Oh iya ya, Maka berarti jadi dikir al-maksurat itu Al-Maksurat. gengnya Hasan Al-Banna tuh ya. Iya. Kalau punya komunitasnya pasti baca al-maksurat. Bagus tuh baca al-maksurat. Kemudian kapan lagi waktu baik istighfar? Waktu sahur. waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun kata Al-Qur'an. Mereka yang dijamin akan hidup indah tinggal di taman-taman surga itu adalah mereka yang menjelang sahur banyak istighfar. Pas waktu menjelang sahur itu untuk istighfar. Iya. Kemudian kapan lagi? Ketika menyadari berbuat dosa. Hari ini nih kita berbuat dosa nih, segera istighfar. Biasanya bisa jadi berangkat di jalan, tiba-tiba di jalan senggolan, saling pelotot dengan pemotor yang lain. Pemotor yang lain? Ente motor naletik disenggol ke moge kan ribet. Waduh. Apa gitu. Mending mun mogenya tuh Harley Davidson. Iya. Dia ukur NMAX ngerasa pakai Harley Davidson jadi nganggap rendah ke orang lain. Wah bahaya. PCX cuy. PCX ya. Oke. Beda Jadi itu. istighfar ketika menyadari berbuat dosa. Kemudian ketiga istighfar itu kapan? Ketika menutup majelis mah. Oh gitu. Makanya kan Iya, ada iya, doa iya. kifarat majelis. Nabi ngasih contoh Subhanakallahumma wa bihamdika, bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta, astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa atubu ilaik. Kenapa? ilaik. Sebab bisa jadi majelis kita yang ngariung hari ini bukan berbuat kebaikan malah berbuat dosa. Adakah jaminan seorang ustadz ketika menyampaikan ceramah tidak berbuat dosa? Nggak ada. Bisa jadi kaca letot berbuat dosa dengan menjelekan ustadz yang lain. Iya. Bisa jadi kaca letot berbuat dosa dengan misalnya menghukumi salah pada orang lain. Betul, Pak Majelis ilmu tidak ada jaminan tidak berbuat dosa. Maka tutup majelis ilmu itu Tutup dengan aja doa kifarat kifaratul majelis. majelis. Tutup diantaranya dengan istighfar. Kapan lagi kita harus istighfar? Pada saat meraih kemenangan, dapat rezeki. Oh justru ya Pak Haji ya. Justru pada saat kita dapat rezeki harus istighfar. Idza jaa nasrullahi Wal fath. wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi ketika Nabi butuh Mekah, datang ke Mekah, orang Mekah tidak melakukan penyerangan sebagaimana yang ditakutkan, takluk Mekah, tapi Rasulullah beristighfar. Sebab bisa jadi dalam kemenangan yang kita raih itu banyak luka yang dialami oleh orang lain. Misalnya begini. Bener. Misalnya kalian ngelamar dulu ke TV yang jadi budak televisi, budak media ya. Buruh. Budak media. Budak media. Buruh. Kalian ngelamar, formasi ada 4, pelamar ada 400. Kalian 4 orang keterima. Luka nggak yang 400? Luka. Kita istighfar butuhkan di situ. Maka pada saat kita diumumkan menang atas sesuatu, istighfar. Istighfar ya. Gitu. Jadi istighfar itu harus kita bacakan pada saat kemenangan. Kenapa? Sebab pada saat kita meraih kemenangan itu bisa jadi Bisa itu jadi menghadirkan luka bagi orang yang merasa terkalahkan oleh kita.
Oke, Oke, jadi Ki, gitu ya jadi Pak Haji. setelah sholat fardu, tiap pagi dan petang, waktu sahur, ketika menyesatnya dari berbuat dosa, ketika menutup majlis dan ketika meraih kemenangan. Kan bila kita meraih kemenangan ada yang kalah kan? Ya, Kira-kira yang kalah akan ikhlas atau sakit? Ada juga yang salah. sakit. Apalagi pilkada. Pilkada ya. Pilkades. Pilkades. Pilek, Pilek. pilpres, itu sakit hati yang Ya, kalah. baru sakit. Maka saat itu harus banyak istighfar. Ini sih yang unik. Biasanya kan kalau meraih kemenangan itu kita cukup hamdalah kan, bersyukur gitu. Dan ternyata kita istighfar, Pak Haji harus ya Pak Haji. Nabi ngasih contoh, Putu Mekah. Ya, Istighfar. Putu Mekah istighfar. Kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir buat TikTokers Begini, mungkin. kalau tidak ada minyak, solusinya minyak sikan kulkas saja. Yo, minyak sikan kulkas. Pasti adem ya. Dan andai minyak bisa di-download, mungkin emak-emak tidak 1000 sekarang. Ya. Lalu berikutnya, minyak di-download ya. jangan memaksakan diri menggoreng ikan atau ayam dengan minyak telon atau minyak kayu putih. Yo, Kenapa? Sebab mereka sudah pada dewasa. Oke. Cek lauk jeung cek ayam, boy. Aing lain orok. Minyak telon itu Pak Haji, masa pakai goreng? Yang ketiga, kerhusumi hese minyak mah. Kalau goreng ikan biar cepat matang dan ngirit minyak, kepalanya jangan disejajarin. Gitu. Kenapa? Takut mereka ngobrol. Nanti lama mati. Ngobrol. Berikutnya. Mun ngobrol kan hese asap. Susah mateng. Oke, jangan paksa orang untuk menyukaimu, tapi pintalah dirimu untuk menyukai siapapun. Jangan paksa keadaan untuk selalu melayanimu, tapi paksakan dirimu untuk melayani keadaan. Tenang hidup kita. Kesulitan mendapatkan minyak goreng patut membuat hidup kita ini semakin menyesalkan. Karena itu jangan gampang ngumbar amarah, segera istighfar. Karena hidup ini seperti sungai, selalu saja ada yang lewat. Emas. Lauk emas. Mas, Pokoknya sekarang mah WIB. Waktunya istighfar, bro. Luar biasa ya. Sobat Gadam semua, semoga kita bisa mendawamkan istighfar. Karena istighfar itu di berbagai kondisi juga Kia kita harus lakukan. Tidak hanya kita sedang kaget, tidak hanya sedang kena musibah, tapi pas kita meraih kemenangan juga tadi harus ya kita istighfar gitu ya. Oke, gitu aja Pak Haji. Oke, cukup. Jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang paling benar. paling benar. Tanya lagi pada narasumber yang lain, sebab Indonesia itu gudangnya para ustadz yang cerdas-cerdas. Gudangnya para ustadz ya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe channelnya Ang Ridwan Official. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube-nya Brand. Ada konten apa Ki di situ? kali ini bagus kontennya. Asik. Apa nih? Banyak lah istighfar di jalan. Ya. Sayangnya tidak lucu. Tidak sesuai harapan. Oke. Kayaknya kita harus kursus deh ke Ardan FM biar tektokan kita enak gitu. Oke, gitu aja Pak Haji ya. Tetap kita di mana? Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun dikasih calon berkelas dan berkualitas, Karena kulkas ngadepin topik-topik panas, bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan wahyu. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.